Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Paling Former CEO, Bab 65 Menyium Aromamu. Ketika Olivia Jian kembali dari pekerjaannya, dia terpana melihat Lucia Tong melihat tumpukan pakaian yang ternyata di tempat tidur, ada postur yang cukup jelek dari seorang istri yang jelek melihat mertuanya. Setelah mempelajari keseluruhan cerita, Olivia Jian mengemasi semua pakaian di tempat tidur. Mengerutkan kening dan berkata, "Ayolah, kamu akan pulang, seberapa nyaman dan bagaimana cara memakainya, para tamu yang berdandan kalau datang ke sini, kamu mengerti." Olivia Jian jauh lebih mahir daripada Lucia Tong dalam hal ini. Dia dengan patuh memakai sweater longgar dan jeans. Olivia Jian menariknya untuk merias wajah tipis, lalu mengangguk puas. Selama periode tersebut, Daniel Lan menelepon, tetapi dimatikan oleh Olivia Jian. Lucia Tong memandangnya dan berkata, "Jangan marah pada Direktur Lan, mengapa? Apa belum memberi tahumu?" Olivia Jian tersenyum misterius dan berkata, "Apa kamu bodoh? Tidak pernah ada orang yang bisa membiarkanku mengejarnya. Aku mengejarnya begitu lama, jadi aku tidak bisa mengubahnya untuk mengambil inisiatif kali ini." Melihat penampilannya yang pasti akan menang, Lucia Tong terkejut bahwa dia masih terlalu lembut dibandingkan dengan Olivia Jian. Lucia Tong keluar dari kamar mandi dan melihat Olivia Jian bersandar di luar toilet. Tersenyum dan mengangkat teleponnya, berkata, "Dia bilang dia akan mengundangku untuk makan malam untuk menebus kesalahan." Ketika Olivia Jian membicarakannya, dia tampak terpesona. Lucia Tong tidak bisa menahan rasa geli. "Ini hanya makan, akan membuatmu bahagia." Olivia Jian berkata dengan nada jijik. "Itu karena kamu tidak tahu bahwa restoran yang dia pesan ada di Sinli Hotel." "Lalu kenapa?" Lucia Tong bertanya dengan hampa. "Ada apa?" Olivia Jian melihat perasaan Lucia Tong bahwa anak-anak tidak bisa diajar, mengetuk kepalanya, dan berkata, "Hotel terbaik di kota. Kamu tidak bodoh. Tentu saja kamu tidak bisa menyia-nyiakannya setelah makan. Ini malam yang indah. Hei, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu membuat tetangga kita basah kuyup." Dia berkata, berlari ke kamar dan mengeluarkan tasnya, kemudian sepertinya telah melupakan sesuatu, dan kembali ke kamar dengan tergesa-gesa. Lucia Tong menindaklanjuti dan melihat Olivia Jian mengobrak-abrik ruangan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Olivia Jian tidak melihat ke belakang, dan tiba-tiba berkata dengan heran, "Aku menemukannya." Begitu dia berbalik, Lucia Tong melihat kondom yang menarik di tangannya, dan Lucia Tong hampir tersedak. "Kamu, apa yang kamu lakukan dengan ini?" Olivia Jian mengatakannya begitu saja. "Karena aku belum siap untuk hamil." Lucia Tong. Dia ternyata ingin mengatakan, ini hanya makan, seharusnya tidak ada hal lain lagi, bukan? Tapi teorinya tidak berhasil untuk Olivia Jian. Olivia Jian melihat ke arah Lucia Tong tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan membuka kotak untuk menghitung, tampaknya enggan untuk memberikan satu kepada Lucia Tong. "Kamu juga siapkan satu." Tanpa menunggu Lucia Tong berbicara, Olivia Jian sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Dia memasang kembali barang-barangnya dan tersenyum, lalu berkata, "Kamu pikir aku bodoh, apakah kamu masih perlu menghindarinya?" Lucia Tong. Dia merasa kuat bahwa dia tidak bisa berkomunikasi secara normal dengan Olivia Jian. Ada ketukan di pintu di luar, lalu Gavin Gu berkata, "Lucia, ayo pergi." Olivia Jian mengantarnya ke pintu dan tersenyum dan berkata kepada Gavin Gu, "Tetangga, kamu bisa kembali malam ini atau tidak, karena aku tidak di sini, Lucia akan sangat kesepian." Alis tampan Gavin Gu sedikit berkerut, dan berkata sambil terkekeh, "Bagaimana Lucia bisa kesepian denganku?" "Oh, ya ya ya." Lucia Tong selalu merasa mendengarkan percakapan Olivia Jian dan Gavin Gu penuh dengan konten yang tidak cocok untuk anak-anak. Ketika Bentley itu keluar dari kompleks, Lucia Tong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa yang disukai ayahmu?" Gavin Gu berkata, "Kamu tidak perlu membeli apapun.
Ayahku tidak membutuhkan apapun, tapi dia ingin mengatakan apa yang dia inginkan. Ada apa? Lucia Tong memandang Gavin Gu dengan rasa ingin tahu. Gavin Gu sedikit memalingkan wajahnya, tersenyum jahat dan berkata, tentu saja cucu. Wajah Lucia Tong memerah. Kamu, mimpi. Dia masih memiliki temperamen yang baik dan tertawa. Ya, aku pasti tidur sepanjang sore dan belum bangun, bangun. Dia mengatakannya seolah-olah itu benar, mengangkat tangannya dan memukul wajahnya beberapa kali. Lucia Tong tidak bisa menahan tawa. Dia memandangnya ke samping, dalam suasana hati yang baik. Menikah tidak lebih dari itu. Bibir tipis Gavin Gu meringkuk, pikirnya, mungkin inilah kehidupan yang dia inginkan. Pipi Lucia Tong lebih panas ketika dia melihatnya. Dia sedikit malu dan memalingkan wajahnya. Dia menggigit bibir dan berkata, jangan lihat ke jalan. Di luar jendela, pemandangannya indah, pejalan kaki tersenyum, dan anak-anak berlarian. Lucia Tong tidak tahu mengapa, tetapi sudut mulutnya terangkat dan dia tidak bisa menahan senyum. Kediaman keluarga Gu tidak berada di pinggiran kota, tetapi di pusat kota. Ini bukan jenis villa modern yang dibayangkan Lucia Tong. Ternyata villa bungalow yang penuh dengan cita rasa kuno. Sekilas terlihat sangat tua dan mulia. Hanya dengan melihat dua pohon yang menjulang tinggi di halaman akan memberitahu berapa usianya ini. Mobil Gavin Gu berhenti di depan pintu villa, Lucia Tong turun dari mobil dan berdiri diam di depan pintu. Sampai Gavin Gu melangkah maju dan memegangi tangannya, dia tidak melepaskan diri. Dia tidak tahu apakah itu sedikit sempit ketika dia pertama kali tiba, atau itu murni karena dia ingin memberikan wajah Gavin Gu di keluarga Gu, tapi Gavin Gu tidak diragukan lagi senang. Ada banyak lubang kecil yang tidak rata di dinding di pintu masuk villa. Gavin Gu memperhatikan bahwa Lucia Tong sedang menonton, dan berkata dengan lembut. Rumah ini dibangun pada akhir dinasti Qing dan direnovasi di Republik China, lalu terjadi perang, konon ini adalah bekas peluru. Lucia Tong terkejut. Benarkah? Gavin Gu tertawa. Aku juga mendengarnya dari ayahku. Untuk mengingat kejahatan Jepang pada China, nenek moyang menyimpan tanda peluru ini untuk memperingatkan generasi mendatang. Jadi, tembok ini masih menjadi kesaksian sejarah. Tanpa sadar Lucia Tong melangkah maju dan mengulurkan tangan serta menyentuhnya. Suara Gavin Gu datang dari belakang. Ini masih barang antik, kamu bisa sedikit santai, ini sangat berharga. Lucia Tong mengecilkan tangannya secara naluriah. Gavin Gu tersenyum melihat penampilannya yang imut. Dia menoleh dan memelototinya. Saat ini, dia melihat sebuah mobil diparkir di luar villa dan seorang gadis muda turun dari mobil. Dia baru saja melihat Gavin Gu. Gavin Gu diikat di lehernya sebelum dia bisa bereaksi. Dia sepertinya tidak melihat Lucia Tong sama sekali. Dia memeluk Gavin Gu dan berkata dengan genit. Oh, kamu bisa menghitung mundur. Kamu tidak tahu ketika kamu pergi, aku hanya bisa melihat sesuatu dan memikirkan orang, dan tidur setiap hari. Tempat tidurmu hanya bisa tertidur dengan menciummu. Biarkan aku menciummu. Setelah berbicara, dia memberi Gavin Gu ciuman di pipi. Gavin Gu melirik Lucia Tong secara naluriah, dan buru-buru melepaskan Sophia Gu dari tubuhnya dan berkata, Lucia, dia adalah. Oh. Sophia Gu terkejut ketika dia berencana mengucapkan kata-kata Gavin Gu, dan berkata pertama, kamu benar-benar mencari wanita lain di luar. Kamu, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Mua. Sophia Gu. Gavin Gu menyeka pipinya, menatap mata Sophia Gu, terlihat jelas bahwa dia tidak bisa dicintai. Sophia Gu tertawa, haha, melepaskan tangannya dan melompat ke depan Lucia Tong, dan berkata sambil tersenyum. Bibi, aku adalah Sophia Gu, dan kamu lebih cantik dari fotomu. Dia menoleh kembali ke Gavin Gu dan berkata, Paman, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Gavin Gu berkata dengan wajah dingin. Kamu masih tahu bahwa aku pamanmu. Sophia Gu waspada untuk menjaga jarak darinya. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mengizinkan aku mengunjungi rumahmu? Aku tidak berbohong kepada bibiku. Kamu adalah pacarku, jadi kamu bisa menyelamatkan muka. Dia menatap Lucia Tong lagi, dan berkata dengan licik, suamimu telah ditiduri olehku. Sophia Gu.
Gavin Gu merasa bahwa anak itu semain keterlaluan. Sofia Gu bersenandung penuh kemenangan, bagaimanapun, kamu tidak bisa menyangkal fakta bahwa kamu menyukaiku. Gavin Gu menatapnya. Bagaimana aku bisa menyukai anak kecil sepertimu? Melihat tampangnya yang garang, Sofia Gu lari begitu saja ke pintu, dan menjulurkan lidahnya di perutnya lagi dan berkata, "Apa? Aku sudah dewasa." Dia pergi setelah berkata. Gavin Gu melihat ke belakang, pertama-tama melihat wajah Lucia Tong, lalu melihat dadanya. Lucia Tong mengulurkan tangannya karena malu dan mendorongnya. "Apa yang kamu lihat?" "Tidak ada." Dia menegakkan tubuhnya dan tersenyum, membuka pintu dan menarik Lucia Tong masuk. Dapur sudah membakar meja besar yang penuh dengan piring. Lucia Tong melihatnya sekilas, dan itu penuh dengan suplemen. Dia ingat apa yang dikatakan Gavin Gu di perjalanan ketika dia datang, dan memang benar dia ingin datang. Tuan Besar terus meminta Gavin Gu untuk membelikan makanan untuk Lucia Tong, yang membuat Lucia Tong sangat malu. Faktanya, dia dan Gavin Gu tidak benar, mereka bercerai setelah 3 bulan dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Tuan Besar. Setelah makan, Robert Xia datang. Dia menundukkan kepalanya ketika dia melihat mata Gavin Gu. Sofia Gu berkata, "Sekretaris Xia datang ke rumah setiap hari untuk melaporkan urusanmu kepada kakek. Dia telah lama menjadi agen ganda untuk kakek." "Paman, apa kamu tahu?" Robert Xia hendak menangis, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap mata Gavin Gu. Tuan Besar duduk di sofa dan memanggil, "Sekretaris Xia." Robert Xia berjalan dengan cepat dan memberikan informasi kepadanya. Melihat Tuan Besar menunduk, Robert Xia berkata, "Ada kandidat yang sangat baik yang telah memenangkan banyak penghargaan di bidang psikologi dalam beberapa tahun terakhir, dan pihak lain bersedia bekerja di rumah sakit Zhenhua, tetapi..." Tuan Besar tidak mengangkat kepalanya. "Gaji bukanlah masalah, biarkan dia katakan seberapa banyak yang dia inginkan. Ini bukan masalah di daerah ini." Robert Xia berhenti, sepertinya tidak yakin harus berkata apa. Tuan Besar Gu membalik halaman informasi, melihat foto 1 inci di atas, dan melihat nama di resume. Tiba-tiba, dia tertegun. Gavin Gu dan Lucia Tong duduk di sana, Tuan Besar secara naluriah menyimpan informasi itu, memblokir foto di atas. Dia memberikan informasi itu kepada Sekretaris Xia dan berkata, "Aku menemui seseorang terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan." "Ya." Sekretaris Xia menyimpan dokumen itu dan pergi. Sofia Gu mengambil piring buah yang dipotong oleh Bibi Zhang dan meletakkannya di atas meja kopi. Dia makan sepotong apel dulu, dan bersandar pada Lucia Tong untuk bertanya dengan tenang, "Sekretaris Xia pergi begitu cepat hari ini. Apakah laporannya sudah selesai?" Lucia Tong mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya aku tidak datang untuk membuat laporan kecil hari ini." "Apa itu?" Sofia Gu penasaran. Lucia Tong melirik Gavin Gu yang sedang minum teh dengan santai, dan berbisik, "Kurasa pamanmu harus mencari dokter." Wajah Sofia Gu tiba-tiba berubah, dan separuh apel berguling ke tanah. Dia meraih tangan Gavin Gu dan melihat ke atas dan ke bawah, bertanya dengan penuh semangat, "Paman, apakah kamu sakit? Kenapa kamu sakit?" Lucia Tong melihat wajah Gavin Gu, ternyata Sofia Gu bahkan tidak mengetahui penyakitnya, ia menutup mulutnya dan menyesalinya. Gavin Gu tersenyum dan mengusap rambut Sofia Gu, dan mengatakan sesuatu di telinganya. Sofia Gu tercengang sesaat, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tuan Besar terbatuk dan berkata, "Sebagai seorang wanita, kamu harus memperhatikan citra keluarga." Sofia Gu menjawab, menutupi mulutnya tapi tetap ingin tertawa. Lucia Tong dengan tenang meraih Gavin Gu dan bertanya, "Apa yang kamu katakan padanya?" Bersambung. Titik.